Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Raihan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Ta'ala kita dipertemukan, dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari demi hari, waktu demi waktu berjalan sangat cepat. Perpindahan daripada bulan ke bulan, bulan yang mulia yang satunya dengan yang berikutnya dan selanjutnya adalah sebuah perputaran yang tak bisa kita hentikan, yang tak bisa kita elakkan, pasti akan terus berputar, berjalan tanpa menunggu siapapun, karena waktu akan berjalan sesuai dengan ketentuan sunnatillahi azza wa jalla. Atas karunia serta taufik dan hidayahnya Allah Ta'ala masih tetap memberikan kepada kita umur panjang, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan kehidupan kita di dunia. Kita bisa melanjutkan konsekuensi kita selaku hamba Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, menjalankan yaitu konsekuensinya selaku hamba Ta'ala dari waktu demi waktu, sampai pada akhirnya kita masuk ke dalam yaitu salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Setelah kita keluar daripada bulan Dzulhijjah yang di dalamnya ada 10 hari pertama sebagai hari-hari yang paling mulia yang ada di dunia, kita juga diantarkan ke salah satu bulan yang juga menjadi bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dihormati, bulan yang memiliki nilai berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Pastinya ini adalah sebuah anugerah, sebuah karunia dari Allah Ta'ala. Selain juga sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang masih tetap diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, sehingga dia sampai kepada yaitu bulan berikutnya, bulan selanjutnya, yang pastinya daripada setiap waktu-waktu tersebut, bulan-bulan tersebut penuh dengan karunia anugerah yang datang dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ucapan yang sangat layak dan patut, yang selalu kita haturkan, yang selalu menghiasi daripada lisan-lisan kita, untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, hidayah, taufiknya, dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya yang Allah Ta'ala anugerahkan berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita agar kita bisa benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang dimudahkan, diringankan lisannya mengucapkan Alhamdulillah adalah sebagai bentuk anugerah, sebagai bentuk karunia yang datang dari Allah, yang dipastikan tidak setiap hamba mampu untuk mengucapkan, yaitu Alhamdulillah, apalagi dengan syukur yang seutuhnya, yang sempurna. Karena anugerah karunia Allah Ta'ala bukanlah yang sifatnya materi saja, sesuatu yang sifatnya nyata, tapi pastinya anugerah karunia Allah Ta'ala yang terbesar adalah Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada hambanya untuk selalu bersyukur kepadanya, dan syukurnya diaplikasikan, direalisasikan, yaitu dengan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua daripada hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Kita berada di bulan Muharram setelah melalui bulan Dzulhijjah, yang bulan juga punya nilai. Bulan Muharram pastinya bulan yang tidak asing lagi. Bulan yang tidak asing lagi bagi setiap muslim di mana saja. Selain menjadi salah satu daripada bulan Al-Haram, bulan Muharram adalah yaitu awal bulan yang ada pada awal tahun daripada yaitu tahun Hijriyah. Sudahkah kita mengenal tentang bulan Muharram? Apa itu bulan Muharram? Tepatkah kita di dalam memposisikan, mengekspresikan, mendudukkan esensi, kedudukan, keutamaan dan seterusnya yang kembali kepada bulan Muharram? Di sini ada pertanyaan besar yang mungkin perlu sama-sama kita renungkan, yang perlu sama-sama kita lakukan muhasabah, evaluasi. Karena realita yang ada, tidak sedikit dari saudara-saudara kita dari pelbagai negeri, pelbagai daerah yang masih perlu di-upgrade tentang keilmuannya tentang bulan Muharram, bahkan sampai kepada tingkatan perlu diluruskan di dalam mengekspresikan yaitu bulan Muharram. Para ulama menjelaskan bahwasanya umat Islam di dalam memposisikan bulan Muharram minimal paling 3 terbagi di dalam yaitu beberapa golongan. Ada 2 bahkan sampai 3 golongan atau mungkin lebih. Mereka-mereka yang mengekspresikan bulan Muharram. Kelompok yang pertama atau golongan yang pertama yang menilai dan melihat bulan Muharram adalah sebagai bulan yang sakral. Bulan yang di dalamnya identik dengan amalan-amalan tertentu
dengan ritual-ritual tertentu, dengan tuntunan-tuntunan yang khusus, sehingga golongan yang pertama ini pastinya nanti kita akan ketahui lebih jauh tentang apa yang ada pada pemahaman mereka, persepsi mereka tentang bulan Muharram. Bahkan mereka bisa dikategorikan daripada kelompok yang meremehkan daripada bulan Muharram karena salah langkah yang mereka ambil di dalam mengekspresikan terhadap bulan Muharram, sehingga kategorinya yaitu mereka adalah golongan yang meremehkan atau bahkan mungkin bisa menyia-nyiakan daripada bulan Muharram. Di antaranya yang menjadi persepsi pemahaman dari golongan kelompok yang pertama ini, mereka menganggap bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang mereka anggap sebagai bulan sial, atau di sisi lain juga sebagai bulan keramat, bulan keramat. Dua sisi ini atau dua penamaan ini sangat banyak di masyarakat. Di antaranya yang kembali kepada bulan tadi yang dikategorikan sebagai yaitu bulan yang sakral. Mereka beranggapan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan sial, bulan waktunya di mana menurut mereka hanya dengan sekedar yaitu mereka mengekspresikannya dengan cara-cara yang tidak tepat dan tidak benar. Selain mereka menganggap bulan Muharram itu sendiri adalah sebagai bulan tadi yaitu bulan yang sakral, yang mana harus tepat seseorang di dalam mengekspresikannya. Seperti mereka mengatakan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan panas atau bulan sial, sehingga waspada untuk melakukan yang namanya perjalanan-perjalanan tertentu atau mengadakan acara-acara tertentu, event-event tertentu dan seterusnya. Karena menurut golongan yang pertama ini, dari sebagian dari mereka pastinya, karena mereka juga termasuk banyak kelompok di dalamnya, mereka mengatakan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang kembali kepada orang tua atau orang yang sudah hidup di alam gaib. Kembali kepada apa yang mereka yakini dan pahami tentang hal tersebut. Sehingga mereka melihat atau memahami bulan Muharram ini sebagai bulan yang keramat tadi. Bulan yang keramat. Ada sebuah fenomena yang masih ada sampai hari ini di masyarakat, yang mungkin sebagian kita bisa mengikutinya melalui media atau mungkin ada di sekitar kita dan seterusnya. Beberapa orang yang meyakini di bulan Muharram adalah waktunya untuk melakukan bersih-bersih, mensucikan diri, bebenah, dalam artian yaitu mereka bukan mandi suci seperti yang kita pahami, tapi mereka meyakininya bahwasanya yaitu bersih dan yang lainnya yang mereka lakukan yaitu tujuannya untuk melepaskan diri mereka, daripada
rongrongan, ikatan, tekanan, dan seterusnya daripada makhluk-makhluk gaib yang menjadi salah satu daripada perantara mereka, sehingga pastinya mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan mempersembahkan barang-barang yang mereka anggap punya kelebihan, punya kekuatan, bisa mendatangkan rezeki, bisa menjadi perlindungan, dan seterusnya. Sekaranglah waktunya untuk dibersihkan, dimandikan, disterilkan, dan seterusnya. Bahkan sampai kepada yaitu titik di mana mereka membersihkan daripada alat-alat persenjataan mereka, kemudian juga daripada kuda-kuda mereka, barang-barang yang mereka miliki, dan seterusnya. Ini kembali kepada apa yang dipahami oleh kelompok yang pertama tadi di dalam memposisikan bulan Muharram sebagai bulan yang sakral, bulan yang keramat, dengan beberapa bentuk kategori mereka di dalam mengekspresikannya. Tapi ini yang cukup cukup familiar dan juga cukup banyak terjadi di masyarakat dengan cara-cara seperti yang tadi. Meninggalkan acara-acara tertentu, menganggap bulan Muharram adalah hari keramat, kemudian mereka juga mengekspresikannya yaitu dengan keramat tadi itu dengan mempersembahkan daripada barang-barang atau apa saja yang mereka miliki dan sekaligus yang mereka gunakan untuk dipersembahkan, dibersihkan, disucikan agar nanti untuk perjalanan setahun ke depannya menurut mereka yaitu mereka sudah melakukannya, menjalankannya sesuai daripada apa yang diminta oleh pendukung-pendukung mereka, penolong-penolong mereka. Naudzubillah min dzalik. Di sisi lain, mereka juga menganggap bahwasanya bulan Muharram ini adalah sebagai bulan yang sakral tadi, memiliki beberapa bentuk-bentuk ritual-ritual khusus, amalan-amalan khusus yang mereka kaitkan dengan bulan Muharram. Dari mulai penyambutannya, kita lihat di masyarakat masih banyak sampai hari ini, yaitu menyambut malam datangnya bulan Muharram, melakukan apa mereka? Pawai. Melakukan pawai obor lah, lampion lah, atau apa sajalah dan seterusnya. Apa tujuannya? Apa sebenarnya dibalik daripada persepsi tersebut? Padahal bulan Muharram itu sendiri bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang Allah Ta'ala yang meninggikannya, memuliakannya, mengagungkannya, dan sekaligus Allah Ta'ala yang mensyiarkannya kepada seluruh umat di seluruh penjuru dunia, di mana saja, kapan saja, dan itu sudah berjalan sejak daripada ribuan tahun yang lalu. Tentang bulan Muharram adalah bulan yang memiliki keutamaan daripada bulan-bulan yang lainnya. Sehingga di situ ada question besar, ada pertanyaan besar. Kenapa saudara-saudara kita masih banyak yang salah jalur, salah langkah di dalam mengekspresikan bulan Muharram? Bahkan ada sebagian dari mereka juga ketika di dalam bulan Muharram mereka menganggap bulan Muharram adalah sebagai bulan waktunya untuk peduli terhadap sesama, khususnya kepada anak yatim. Sehingga mereka mengkategorikan bulan Muharram adalah bulan lebarannya anak yatim. Tidak ada dan tidak dibenarkan istilah-istilah seperti ini.
pastinya ini adalah salah, ini adalah mungkar, karena jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam, dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada hari raya yang ketiga setelah hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang melakukan ritual-ritual tertentu dengan menyambut masuknya daripada bulan Muharram. Selain dengan pawai, perayaan, keliling, muter-muter, dengan speaker-speaker, dengan lantunan-lantunan, bacaan-bacaan tertentu menurut mereka dalam tanda kutip. Karena sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah amalan-amalan yang sia-sia bahkan tertolak. Apa artinya ketika kita beramal tapi ternyata amal kita ditolak? Amal kita tidak masuk kepada kategori yang nantinya akan mendapatkan qabul dari Allah Ta'ala. Sehingga yang terakhir daripada poin yang pertama yang berkaitan dengan bulan Muharram, dari sisi mereka-mereka orang-orang yang salah di dalam mempersepsikan bulan Muharram, meremehkan dan seterusnya, dengan beberapa bentuk bacaan-bacaan doa-doa tertentu, baik doa di awal tahun yang mereka baca sebelum sholat asar, dan mereka baca setelah asar nanti doa akhir tahun. Ini pastinya beberapa ritual, amalan-amalan tertentu yang ada pada bulan Muharram yang menjadi target daripada saudara-saudara kita juga umat Islam. Sehingga ketika kita siap membekali jiwa kita, diri kita dengan bekal yang tepat dan benar, pastinya kita tidak akan terbawa oleh arus. Tidak salah di dalam mempersepsikan yaitu bulan Muharram. Walaupun sebagai bulan mulia, tapi pastinya kemuliaan daripada bulan tersebut juga harus dikembalikan kepada tuntunan panduan yang datang dari Allah Ta'ala. Dianjurkan untuk memperluaskan uang belanja, kemudian ada zikir khusus selain doa awal tahun, akhir tahun. Ada doa yang mereka baca sejak hari pertama di bulan Muharram, yaitu 3.333 kali ayat kursi. Ngapok, ya kan? Subhanallah, berbusa itu kali yang baca udah 3.333 kali. Walaupun menurut mereka katanya bisa dicicil bacaan, bisa dicicil. Pastinya sudah bertentangan daripada yaitu tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sisi lain, yang kembali daripada golongan yang ada di bulan Muharram yang salah di dalam mempersepsikan, yaitu mereka-mereka kelompok yang sangat berlebih-lebihan dengan bulan Muharram. Sangat berlebih-lebihan dengan bulan Muharram. Bahkan mereka menyatakan bahwasanya setiap hari bagi kami adalah Muharram, dan setiap jengkal tanah di mana saja kami berada itu adalah tanah Karbala. Ini persepsi yang salah pastinya menurut mereka, menurut orang-orang yang kedua, ketika menganggap bulan Muharram adalah
bulan yang di dalamnya menurut mereka ada roh, yaitu roh berkabung. Di bulan Muharram menurut mereka ada roh berkabung, karena di bulan Muharram wafatnya Husain ibn Ali radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka mengekspresikan bulan Muharram yang kembali kepada pemahaman dan juga kembali kepada keyakinan tentang bulan Muharram itu sendiri, yang mereka meyakini adalah sebagai bulan berkabung, bulan untuk mengekspresikan kesedihan dengan cara-cara yang keluar daripada tuntunan agama. Dari mulai mereka tampil ketika di bulan Muharram, mereka sudah mulai tampil dengan penampilan yang sangat sederhana, dengan pakaian-pakaian khusus, yaitu dengan menggunakan warna hitam. Pakaian-pakaian warna hitam. Jadi ini warna hitam identik dengan mereka sebenarnya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang suka pakai baju hitam, nanti biar bisa untuk lebih direview kembali. Bisa direview kembali karena warna tersebut sangat identik dengan akidah, keyakinan mereka. Khususnya di bulan Muharram, mereka punya ritual khusus selama 40 hari tidak melepas pakaian hitamnya. Selama 40 hari mereka tidak melepaskan daripada pakaian hitamnya. Subhanallah. Sebagai bentuk ekspresi dan juga sebagai bentuk, yaitu menurut mereka waktunya untuk berkabung, menunjukkan rasa kesedihan. Karena warna hitam ini juga biasanya dipakai, mohon maaf, oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi ketika dalam acara kematian. Sehingga bagi kami, mohon maaf, subhanallah, kami sangat mengingatkan. Bahkan bagi kami sendiri, kami juga tidak suka dan bahkan melarang kepada diri kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami untuk menggunakan warna hitam. Untuk menggunakan warna hitam, hendaknya ditinggalkan karena sama sekali tidak identik dengan yang namanya yaitu ahli sunnah wal jamaah. Apalagi kalau kita berangkat umrah, berangkat haji, pakai gamis hitam di sana, itu dilihat dari belakang perempuan, Pak, mohon maaf. Karena yang pakai baju hitam di sana perempuan. Intinya ini juga termasuk salah satu daripada momentum yang ada di bulan Muharram yang mereka sangat identikkan dengan bulan Muharram. Ada pakaiannya khusus, ada ritual khusus, bahkan mereka juga mempersiapkan yaitu waktu-waktu khusus, bacaan-bacaan khusus, bentuk ekspresi bergabung yang khusus yang mereka sudah persiapkan dari mulai hari pertama di bulan Muharram yang nanti puncaknya pada malam tanggal 10 dan di hari 10 Muharram. Dengan rasa ekspresi yang sifatnya adalah bertahap, dengan ekspresi kesedihan menunjukkan dengan menggunakan pakaian hitam. Bulan Muharram jangan pakai hitam, Pak. Karena mereka silakan bisa disaksikan. Lihat di Condet. Lihat di beberapa daerah yang menjadi salah satu daripada basis-basis mereka. Pasti mereka akan menunjukkan ornamen-ornamen, aksesoris-aksesoris hitam. Yang pastinya ini adalah mengarah kepada keyakinan mereka. Kembali kepada keyakinan mereka. Setelah mereka menunjukkan dengan pakaian yang khusus sebagai bentuk ekspresi berkabung, mereka juga akan mulai masuk di dalam tahapan-tahapan yang khusus. Dengan mereka berdiam diri.
duduk mereka bersama-sama, kemudian sedikit demi sedikit mereka meningkatkan, yaitu tahapan kabungnya atau berkabungnya, dengan mulai menunjukkan kesedihan dan mulai melantunkan beberapa doa-doa, bacaan-bacaan yang akan memancing daripada emosi mereka untuk semakin masuk ke dalam kesedihan. Ini acara-acara ritual mereka. Sampai kemudian kesedihan itu yang pada akhirnya akan menggiring mereka untuk mengekspresikan penyesalan terhadap diri mereka yang mereka tidak mampu dan tidak bisa untuk pada waktu itu ketika terjadi sesuatu tragedi yang besar menurut mereka tidak bisa ada di tempat itu untuk siap membela dan juga berkorban, sehingga mereka sedikit demi sedikit mulai memukul daripada kepala-kepala mereka, pipi mereka, badan-badan mereka. Terus meningkat dengan kepada bentuk ekspresi-ekspresi yang lebih jauh, yang lebih dalam, yang lebih menyakitkan, sampai pada akhirnya yaitu mereka siap untuk mengucurkan, meneteskan darah daripada badan-badan mereka sebagai bentuk berkabung, sebagai bentuk penyesalan, sebagai bentuk ekspresi kesedihan yang sangat tinggi dengan kejadian tragedi tersebut yang mereka pastinya tidak bisa hadir dan membela, melindungi, menjaga daripada yaitu acara atau kejadian tersebut. Dan ini tidak mungkin tidak dilakukan di dalam acara tersebut, tidak mungkin. Karena itu akan menjadi sebuah acara puncak di dalam acara mereka untuk menunjukkan kesedihan mereka. Bahkan di negeri kita sudah mulai meningkat. Sudah mulai meningkat acara-acara tersebut yang awal-awal dulunya mereka lakukan di dalam komunitas yang terbatas, jumlah yang tidak banyak, di tempat yang juga tertutup, dan juga dengan cara-cara yang sifatnya khusus, yang kemudian hari demi hari, waktu demi waktu, dan juga tahun demi tahun berjalan terus sampai pada akhirnya sekarang mereka dengan terang-terangan, dengan jelas unjuk gigi menunjukkan tentang eksistensi daripada keberadaan mereka dan juga komunitas mereka, kuantitas mereka dan seterusnya. Yang pastinya bukan hanya di negeri kita, di seluruh belahan dunia dan cukup banyak ada di beberapa negeri. Yang pastinya ada beberapa titik-titik besar yang menjadi daripada yaitu acara mereka, khususnya di bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang memang perlu dipahami dan juga perlu untuk bisa lebih tepat di dalam memposisikannya, mengekspresikannya, agar kita tidak salah, tidak terbawa arus. Apalagi dengan media sosial yang ada sekarang, karena sangat mudah seseorang itu tersentuh, terenyuh perasaannya dengan membaca sebuah yaitu DP tertentu, profil tertentu, image tertentu yang mengarah kepada yaitu ekspresi tadi tentang bulan Muharram. Tapi ketika kita paham dan kita tepat di dalam mengekspresikannya dan kita sudah punya imun, punya benteng, sehingga kita tidak mudah terbawa yang namanya yaitu terbawa oleh arus tadi, terbawa oleh situasi kondisi yang ada. Bulan Muharram antara yaitu ekspresi orang-orang kelompok golongan yang mereka kategorinya melecehkan atau tidak tepat di dalam mengekspresikannya, bahkan sampai kepada tingkatan yaitu kelompok orang-orang yang menodai daripada kemuliaan kehormatan daripada bulan
bulan Muharram. Ada kelompok yang tengah, kelompok golongan pemahaman ekspresi yang tepat dan benar di dalam menyalurkan ekspresinya, menempatkan yaitu bulan Muharram tentang esensinya, kedudukannya, kemuliaannya. Pastinya inilah kelompok golongan yang tidak keluar daripada setiap langkah, daripada setiap bentuk, yaitu actionnya, amaliyahnya, daripada tuntunan yang datang daripada Allah dan Rasulnya, tuntunan yang datang daripada agama. Sehingga di dalam menyikapi daripada bulan Muharram dan juga bulan-bulan yang lainnya, mereka tidak semata kembali kepada yang namanya turun-temurun, tidak kembali kepada yang namanya perasaan, dan juga tidak kembali kepada yang dilakukan oleh orang banyak. Tapi mutlak mereka panduan tuntunannya yaitu hanya kembali kepada tuntunan yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Di dalam bulan Muharram, kelebihan keutamaan yang ada pastinya bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, karena menjadi bulan yang haram, bulan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, bulan yang memiliki keutamaan dan kelebihan. 4 bulan daripada bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan juga bulan Rajab. 4 bulan yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan di dalam 1 tahun, yaitu ada 12 bulan, dan dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan-bulan haram. Dan ketetapan ini Allah Ta'ala sudah tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Sehingga setiap dari kamu dan satu yang lain di antara kamu jangan sampai mendolimi satu dengan yang lainnya dan juga dirimu. Karena perbuatan dolim, perbuatan salah, perbuatan dosa di bulan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Ta'ala punya konsekuensi yang khusus, yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana tuntunannya? Apa yang harus kita lakukan sebenarnya agar tidak termasuk kepada golongan yang tadi yang salah, yang tidak tepat, yang meremehkan, dan juga golongan yang berlebih-lebihan bahkan sampai kepada tingkatan menodai daripada bulan Muharram. Bagaimana sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan? Adakah amalan-amalan tertentu yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, panduan Nabi SAW di dalam menjalankan amalan yang kembali kepada bulan Muharram? Pastinya para ulama sudah menjelaskan, tidak mungkin akan meninggalkan begitu saja, karena ini kembali kepada kesempurnaan agama Islam, kebijaksanaan agama Islam, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka tepat dan benar dalam menyalurkan ekspresi, tepat di dalam mengisi daripada yaitu bulan Muharram, tidak jatuh salah kepada hal-hal yang di luar daripada panduan dan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Pada dasarnya bulan Muharram kembali kepada bulan-bulan yang lainnya, yang setiap daripada waktu di setiap bulan tersebut memiliki kelebihan keutamaan, dan setiap dari kita dianjurkan untuk mengisinya dengan amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai yaitu perkara-perkara yang wajib dan juga sunnah, baik yang sifatnya solat dan juga daripada amalan-amalan yang lainnya seperti dzikir, doa, dan juga tilawah sebagai bentuk dzikir yang paling utama yang menjadi rutinitas daripada setiap hamba untuk dilakukan di bulan apa saja. Walaupun ketika di bulan yang mulia hendaknya lebih ditingkatkan intensitasnya agar bisa lebih besar
kita mendapatkan pahala anugerah yang Allah Ta'ala persiapkan di bulan tersebut. Selain bulan Muharram juga ada beberapa amalan. Selain amalan-amalan yang rutin tadi, ada amalan-amalan yang sifatnya khusus yang kembali kepada bulan Muharram. Dijelaskan oleh para ulama, dikumpulkan daripada beberapa riwayat-riwayat yang sahihah yang kembali kepada amalan khusus di bulan Muharram, yaitu kembali kepada ibadah puasa. Karena tidak ada amalan-amalan khusus yang dilakukan di bulan Muharram selain berpuasa, dan puasa itu juga sudah dijelaskan oleh para ulama, dikumpulkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Amalan puasa di bulan Muharram dijelaskan oleh para ulama, yaitu yang menjadi hari identik utama dengan bulan Muharram adalah dianjurkannya untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram bertepatan dengan yaitu Ashura. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Wallahu a'lam, jatuhnya 10 Muharram itu pada hari Senin pekan depan, atau mungkin ada perubahan, wallahu a'lam. Tapi kalau melihat kalender yang ada sekarang, hari ini kita tanggal 4. Hari ini kita tanggal 4 Muharram. Berarti 5 Rabu, 6 Kamis, 7 Jumat, 8 Sabtu, 9 Ahad, 10 Senin. Alhamdulillah, berarti tepat. Insyaallah, mudah-mudahan kita nanti pada tanggal 10 kita bisa berpuasa yang berkaitan dengan puasa Ashura. Nabi SAW menjelaskan, yang pertama yang kembali kepada kronologi daripada disyariatkannya puasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi SAW setelah hijrah menuju ke Madinah dan beliau di bulan Muharram melihat ada beberapa orang-orang ahlul kitab, khususnya daripada orang-orang Yahudi, pada tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Mereka berpuasa. Walaupun pada awalnya puasa di tanggal 10 Muharram ini ketika di Mekkah adalah puasa wajib bagi umat Islam yang ada dalam 1 tahun, sebelum nantinya disyariatkan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan disyariatkan di tahun kedua ketika hijrah di Madinah. Jadi selama lebih daripada 14 tahun kira-kira umat Islam berpuasa wajibnya dalam 1 tahun itu hanya satu hari. Tapi setelah tahun kedua, dan itu ketika berada di Madinah, baru berpuasa Ramadan, yaitu dengan sebulan penuh. Sehingga yang kembali kepada puasa di bulan Muharram tanggal 10, para ulama sangat menekankan, menganjurkan, dan hukum asalnya yang diperintahkan adalah untuk berpuasa pada tanggal 10. Ada beberapa riwayat, walaupun ini juga menjadi beberapa perbedaan pendapat para ulama. Apakah harus diawali dengan 9 dulu baru 10? Atau cukup dengan 10 saja? Atau 10 dengan 11? Atau tiga-tiganya? 9, 10, 11. Bahkan sebagian ulama yang lain juga, karena bulan Muharram adalah bulan mulia, bulan yang peluang pahala di sana lebih daripada bulan-bulan yang lainnya, ketika mereka akan menggabungkannya sekaligus dengan yaitu 3 hari di pertengahan bulan, boleh-boleh saja. Tapi tidak ada anjuran khusus. 9, 10, 11 atau 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boleh-boleh saja, silakan. Beda antara yaitu hukum dasar awal dengan yang berikutnya adalah sebagai bentuk anjuran untuk bisa memiliki
identik sendiri umat Islam, puasa tanggal 10-nya berbeda dengan orang-orang ahlul kitab. Nabi menganjurkan untuk berpuasa tanggal 9 untuk menunjukkan perbedaan. Tapi sebagian yang lain mengkategorikan boleh saja kalau hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Sehingga di bulan Muharram, di dalam panduan tentang puasanya tadi cukup relatif. Ada hari-hari tertentu yang inti jangan sampai terlewatkan, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Asyura di bulan Muharram. Dengan berpuasa sunnah sama dengan puasa-puasa yang lainnya. Walaupun puasa sunnah berbeda di dalam, yaitu tata cara pelaksanaannya dari sisi niatnya. Tapi dalam cara pelaksanaannya sama dengan puasa-puasa yang lainnya, bahkan dengan puasa wajib sekalipun. Amalan tuntunan yang lain yang ada di bulan Muharram pastinya tidak ada secara spesifik, selain tetap meningkatkan amal soleh, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Meningkatkan ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di bulan Muharram. Karena amalan-amalan yang ada mungkin yang kita pernah tahu atau pernah kita ikutin atau dengar atau baca masih perlu di cross check. Perlu di cross check kembali. Dari mulai dengan misalnya dari kelompok golongan yang pertama tadi, ada bacaan khusus, doa awal tahun, doa akhir tahun, bahkan ada beberapa makanan-makanan, kue-kue khusus ketika di bulan Muharram, yang pada akhirnya sampai makanan-makanan tersebut subhanallah lebih identik kepada hal-hal yang sifatnya adalah diada-adakan. Makanan dengan dipersiapkan di tempat tertentu, disusun, dirapikan, atau dibentuk-bentuk dengan bentuk-bentuk tertentu dan seterusnya. Subhanallah. Bahkan apalagi yang terakhir, yaitu mereka mempersiapkan segala sesuatunya ketika di bulan Muharram itu dengan yang namanya makanan dan minuman yang sifatnya khusus. Ada bubur suro, ada kue suro, ini kan, subhanallah. Bahkan yang sangat memprihatinkan, ada yang sangat memprihatinkan ketika di bulan Muharram, dan ini termasuk daripada perkara yang sangat-sangat benar-benar nggak masuk akal, tidak masuk akal. Tapi mereka masih yakini di setiap tahun ritual acara tersebut. Karena adzan, nanti setelah adzan kami lanjutkan. Apa acaranya setelah adzan nanti insya Allah. Bismillah. 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 Kami luruskan kembali tentang poin pakaian tadi. Pakaian hitam adalah buat laki-laki, bukan buat perempuan. Bagi laki-laki tentunya. Ada salah satu fenomena yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan mungkin bentuk semacam bentuk kesalahannya atau tingkat kejahiliaannya sangat tinggi, luar biasa dahsyat, dan mungkin nggak ada di negeri-negeri lain. Karena bahkan tidak pernah terjadi di zaman jahiliyah dulu. Ada salah satu orang yang datang dari salah satu negeri yang memang khusus ingin meliput acara tersebut. Yang ini juga dilakukannya di bulan Muharram. Acara apa itu? Ngalap berkah daripada kotoran Kislamet. Subhanallah. Nas'alullah as-salam. Bayangkan. Luar biasa. Dan ini dilakukannya di bulan Muharram.
dibawa muter-muter, dikeliling sampai kotorannya diperebutkan. Subhanallah. Nas'alullah as-salam. Bayangkan, di zaman jahiliyah itu yang mereka sembah dulu berhala. Bahkan sebagian dari berhala itu mereka buat dari kurma. Kadang-kadang dimakan, tapi nggak pernah terjadi daripada yang namanya kotoran hewan, nggak ada. Subhanallah. Nas'alullah as-salam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga daripada akidah keimanan kita, ya Allah. Nas'alullah as-salam. Ini terjadi di bulan Muharram. Karena kami juga pernah menyaksikan sendiri, itu salah satu daripada binatang tersebut yang meninggal, itu diproses pengurusan jenazahnya, ya Allah, beda dikit dengan yang namanya manusia. Dimandikan, dikafani, dimakamkan, didoain, Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Nasallallahu salam. Ketika seseorang dihampirin, dideketin, yang namanya seseorang atau tempatnya atau dagangannya atau apa saja, Allahu Akbar, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Pastinya keyakinan yang seperti ini mudah-mudahan dengan tahun demi tahun, dengan majunya teknologi, globalisasi dan seterusnya, mudah-mudahan bisa lebih membuka wawasan mereka. Walaupun pastinya sebenarnya hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada saudara-saudara kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap menjaga hidayah kita, taufik kita, dan kita selalu dalam jalan hidayah dan taufiknya dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dilindungi, dijaga daripada hal-hal yang nantinya akan berdampak terhadap hidayah, taufik dan keyakinan kita. Amin, Allahumma amin. Allahu a'lam. Silakan, ada yang mungkin perlu dipertanyakan, falyatafaddal. Monggo, Pak. Ya. Ya. Waktu Romawi kalah, umat Muslim di aku ya merasa sedih. Tapi suatu saat berbalik, waktu itu Romawi yang menang, umat Islam menang. Itu alasannya kalau perang Persia itu Majusi menyembah api, kalau perang Romawi sama-sama agama Samawi. Jadi artinya seperti ekspresinya seperti itu. Dan yang saya tanyakan, peristiwa Karbala dengan turunnya Nabi, cucu Nabi, itu kalau kita memandangnya seperti apa? Atau ini yang maksudnya atau yang itu seperti apa? Baik, na'am, jazakallah khair. Bagus sekali pertanyaannya, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Wallahu alam, pastinya materinya adalah khusus tentang masalah bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tragedi Karbala. Dan mudah-mudahan ada salah satu materi kami pernah angkat dan mudah-mudahan masih ada di media sosial. Intinya secara singkat kami jawab, segala sesuatunya tidak terlepas daripada ketentuan Allah. Bahkan Nabi SAW juga menginformasikannya bahwasanya nanti cucuku ini akan menghadapi fitnah besar. Akan terjadi fitnah besar. Kita selaku umat Islam, akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya segala ketentuan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang baik, yang buruk, yang pahit, yang manis, kehidupan, kesenangan, kematian, dan seterusnya. Kembali kepada siapa saja dan tanpa terkecuali, walaupun terjadi kepada cucu daripada seorang nabi yang tidak terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyikapinya dengan tepat dan benar, bijaksana, yang juga kembali kepada tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang marji bisa atau yang bisa kita jadikan pegangan kita. Tapi bagaimana sebenarnya dan seterusnya, mudah-mudahan nanti bisa dapat dari materi yang lebih luas insyaallah. Wallahu a'lam. Taib, mudah-mudahan cukup insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.